Pemirsa, menciptakan pembangunan pasar kerja yang inklusif terutama untuk kelompok masyarakat berkebutuhan khusus menjadi agenda besar dunia termasuk Indonesia. Masalahnya kelompok masyarakat ini seringkali tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020, ada 28,5 juta penyandang disabilitas atau lebih dari 10% total penduduk di Indonesia. Kelompok masyarakat ini seharusnya sama-sama berhak berkontribusi dan menikmati pembangunan bangsa ini. Sejauh ini memang sudah ada sejumlah kebijakan yang mendorong pembangunan inklusif. Di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas beserta regulasi turunannya. Lalu ada ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak orang disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2021-2025. Kendati regulasi atau payung hukum sudah banyak berbagai persyaratan dalam seleksi di pasar kerja, nyatanya masih merintangi masyarakat difabel untuk bekerja dan mencapai karir tertentu. Antara lain tidak tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja, kesenjangan sosial, dan pelatihan pendidikan yang tidak inklusif. Situasi ini menjadi sorotan global lantaran skor inklusivitas Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Indonesia menempati peringkat ke-125 dalam peringkat indeks inklusivitas global 2020 dan skor 26,5 di bawah Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Pemirsa, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja di tanah air. Minimnya aksesibilitas dan stigma yang melekat merupakan masalah klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan utama penyerapan talenta difabel ke dalam angkatan kerja. Pentingnya inklusivitas ruang kerja bagi penyandang disabilitas sebetulnya telah lama disadari. Namun kenyataannya masih banyak tantangan dalam implementasi. Apa saja hambatannya? Kita akan mengulasnya bersama Kepala Bagian Humas dan Tenaga Kerja Yayasan Mitra Netra, Ibu Arya Indrawati. Selamat malam, Bu Arya. Selamat malam, Mbak. Apa kabarnya malam hari ini, Bu Arya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bu Arya, kita akan langsung mengulas mengenai inklusivitas. Apa sih sebetulnya arti inklusivitas dalam konteks pasar kerja di Indonesia? Ya, kalau melihat kata inklusivitas itu kata dasarnya kan include ya, berarti semua bisa ada di dalam gitu. Jadi yang dimaksud dengan inklusivitas di pasar kerja adalah bahwa setiap orang siapapun dia dapat berpartisipasi penuh, bekerja bersama-sama dengan siapapun gitu, siapapun mereka termasuk penyandang disabilitas. Nah, itu arti inklusif. Nah, mengenai implementasinya ini seperti apa, terutama dalam meningkatkan akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia? Ya, untuk membangun sistem kerja yang inklusif itu bukan proses yang instan. Ada beberapa treatment yang perlu kita lakukan. Pertama, tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang menyandang disabilitas itu agar mereka siap masuk ke pasar kerja yang inklusif melalui pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pelatihan untuk baik hard skill maupun soft skill yang dibutuhkan oleh pasar kerja, itu di satu sisi. Di sisi yang lain, pemangku peran utama yang kedua yang penting adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini juga perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan dengan demikian mereka juga bisa bekerja bersama-sama dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas. Nah, yang ketiga tentu peran regulasi dalam hal ini tentu pemerintah yang perlu menciptakan iklim di mana semua orang bisa berpartisipasi penuh bekerja bersama-sama di lingkungan kerja yang sama. Nah, untuk membangun sistem kerja yang inklusif ini ada dua pilar penting yang harus dipenuhi. Pertama adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan. Yang kedua adalah
akomodasi layak atau reasonable accommodation, yaitu penyesuaian yang diperlukan untuk memungkinkan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi penuh tersebut. Oke, Bu Arya, mengenai pemberi kerja, nah apakah pentingnya mengenai isu pasar kerja yang inklusif ini sudah disadari oleh semua pihak, khususnya lagi oleh pemberi kerja? Kalau pertanyaannya sudah disadari oleh seluruh pemberi kerja, tentu jawabannya belum ya. Oleh sebab itu kita perlu terus membangun kesadaran dari para pemberi kerja, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, agar mereka paham bahwa kita semua perlu berperan membangun pasar kerja inklusif, dan ini merupakan investasi yang berharga baik untuk si pemberi kerja sendiri maupun untuk bangsa ini. Oke, Bu, tadi katakan ada 2 pilar aksesibilitas, akomodasi yang diperlukan. Ini sebetulnya keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah kota dalam mendorong lahirnya pasar kerja inklusif di wilayah kerja ini seperti apa? Sangat penting karena kita Indonesia ini kan penganut sistem otonomi daerah ya. Jadi apalagi kalau kita melihat Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 90% mandat itu diberikan kepada pemerintah daerah. Itu sebabnya telah terbangun satu ikhtiar untuk kita membangun model pelibatan pemerintah daerah dalam hal ini. Kami pernah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota. Memang belum semua, jadi waktu itu masih pioneering, di mana dalam kerangka kerjasama tersebut misalnya kita menyusun satu guideline yang bisa digunakan oleh pemerintah kota, yang tentu juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten, bagaimana pembangunan sistem pasar kerja yang inklusif itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan justru pemerintah daerah juga bisa atau harus menjadi ujung tombak dari pembangunan pasar kerja yang inklusif ini. Oke, Bu Arya, mengenai guideline itu sendiri, nah sejauh mana sih sebetulnya proses implementasi Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini, khususnya dalam kaitan disabilitas? Karena kita sudah punya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan itu merupakan, kalau di hukum itu disebutnya lex specialis ya, jadi undang-undang yang secara khusus mengatur kelompok tertentu. Nah, ketika sudah ada lex specialis, maka semua regulasi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, jika ada kaitannya dengan penyandang disabilitas, maka harus tetap merujuk aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Misalnya, jika dalam satu perusahaan misalnya ya, ada karyawan yang tadinya tidak menyandang disabilitas, lalu kemudian karena satu hal dia menjadi penyandang disabilitas, maka rujukannya adalah Undang-Undang Penyandang Disabilitas, bahwa karyawan tersebut tidak boleh diberhentikan dan dia bahkan berhak mengikuti program kembali bekerja atau return to work. Itu harus dikaitkan gitu. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Artinya dari sisi regulasi menurut Bu Arya ini sudah cukup, sudah mumpuni sebetulnya? Secara perkembangan regulasi jika dibandingkan dengan sebelum lahirnya Undang-Undang 8 2016 sudah jauh lebih baik, sudah lebih detail mandat-mandatnya, pemerintah pusat berperan apa, pemerintah daerah berperan apa. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana regulasi yang sudah baik itu bisa diimplementasikan merata di seluruh Indonesia. Nah, ini tantangannya apa nih Bu dalam kemudian implementasi regulasi yang sebetulnya sudah baik ini? Di tingkat pusat regulasi itu memang sudah sesuai yang dimandatkan. Nah, tantangannya adalah di pemerintah daerah yang sebagian besar masih belum memiliki payung hukum berupa perda disabilitas. Karena untuk menerapkan termasuk membangun pasar kerja yang inklusif agar mandatnya terasa lebih kuat gitu di daerah, kan tentu butuh payung hukum, dan payung hukum ini juga bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk nanti misalnya mengalokasikan anggaran di daerah untuk mendukung pembangunan pasar kerja inklusif tersebut. Oke, Bu Arya, kita masih akan membahas mengenai tantangan, tapi di segmen berikutnya kita akan membahas tantangan dan peran masyarakat sipil dalam mengawal pasar kerja yang inklusif. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Bu Arya, kita masih membahas mengenai tantangan dan ini mengenai peran masyarakat sipil juga. Sebetulnya seberapa penting kerjasama lintas sektor, misalnya antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif? Iya, ada sebuah, jadi memang prinsipnya tidak ada seorang pun yang bisa bekerja sendiri, bahkan pemerintah. Oleh sebab itu, kerjasama atau kolaborasi itu harus dilakukan lintas sektor seperti tadi disebutkan. Nah, ada satu inisiatif yang telah coba dilakukan dengan dukungan pemerintah Jerman, yaitu membangun satu, kami sebutnya jembatan ya, antara para pemangku peran ini dalam konsep yang disebut Inclusive Job Center. Nah, Inclusive Job Center ini berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil yang memang sudah mendedikasikan diri untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan sektor swasta, perusahaan yang diharapkan, serta pemerintah yang juga diharapkan berperan sebagai pemberi kerja dan merekrut karyawan penyandang disabilitas. Melalui konsep Inclusive Job Center ini menjadi seperti pasar yang bertemunya supply and demand gitu, sehingga diharapkan bisa meningkatkan atau bahkan mengakselerasi pembangunan pasar kerja yang inklusif. Dan ini perlu dibangun secara seirama gitu, sehingga peran masing-masing ini nanti bisa bertemu di satu titik. Masyarakat sipil yang memahami betul, masyarakat sipil dalam hal ini harus kita maknai organisasi penyandang disabilitas atau lembaga yang memberdayakan penyandang disabilitas yang memahami betul kelompok ini, yang memahami betul bagaimana proses pemberdayaannya, tahu kebutuhan khususnya gitu ya, sebagai dalam tanda kutip supplier, dan pemerintah dan sektor swasta yang diharapkan berperan menyediakan lapangan pekerjaan yang diharapkan nanti bisa membuka peluang-peluang itu gitu, sehingga masyarakat sipil dalam hal ini organisasi penyandang disabilitas yang sudah berperan menyiapkan angkatan kerja penyandang disabilitas ini nanti bisa angkatan kerja penyandang disabilitas yang sudah disiapkan ini nanti bisa masuk ke peluang-peluang yang disiapkan oleh sektor swasta maupun pemerintah. Oke, nah terkait hal itu Bu Arya, bagaimana sebetulnya masyarakat sipil melihat kondisi dari usia produktif disabilitas dengan kemandirian ekonomi, khususnya dalam konteks perlindungan sosial? Ya, tentu saja siapapun di antara kita tentu ingin dalam fase usia produktif tersebut bisa bekerja sehingga bisa mencapai kemandirian finansial. Dan dengan kita memiliki kemandirian finansial, maka kita akan bisa mendapatkan akses ke program-program perlindungan sosial, misalnya bisa membayar iuran BPJS Kesehatan sendiri, kemudian bisa mendapatkan akses ke jaminan hari tua misalnya, melalui pembayaran asuransi, dan bahkan yang tidak kalah penting, dengan memiliki kemandirian finansial, angkatan kerja usia produktif ini bahkan bisa menjadi pembayar pajak. Kan berarti juga bisa berperan dalam pembiayaan pembangunan. Oke. Jadi sangat penting tentu saja. Oke. Nah, apa yang sudah dilakukan atau apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Mitra Netra dalam mendorong pelindungan tenaga kerja disabilitas netra ini? Ya, sebagai lembaga pengembang dan penyedia layanan, peran Mitra Netra pertama adalah menyiapkan angkatan kerja penyandang disabilitas khususnya tunanetra dengan hard skill dan soft skill yang diperlukan dan yang diminta oleh pasar kerja, sehingga angkatan kerja penyandang tunanetra ini lebih siap memasuki pasar kerja inklusif. Di sisi lain, kami juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pemberi kerja agar mereka juga tahu dan menyadari bahwa tunanetra juga bisa tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa berpartisipasi penuh dalam dunia kerja. Nah, yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan pada perusahaan, lalu melakukan
campaign dengan mempublikasikan kisah sukses tunanetra yang sudah bekerja di berbagai sektor. Misalnya mengadakan disability sensitizing session untuk perusahaan-perusahaan yang dalam proses merekrut karyawan penyandang tunanetra, dan kepada pemerintah juga kami juga menjalin kerjasama terutama dengan pemerintah daerah yang kami sangat paham bahwa mandat itu ada di sana, agar mereka juga dalam program-program Dinas Tenaga Kerja misalnya yang memiliki mandat untuk membentuk unit layanan disabilitas juga bisa melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 55 dengan lebih maksimal, termasuk menjangkau angkatan kerja penyandang tunanetra. Oke, Bu Arya, kita berbicara mengenai peluang nih. Peluang yang dihadapi oleh disabilitas netra ini seperti apa, Bu? Bisa jelaskan? Ya, peluangnya sampai saat ini sangat menantang ya, karena masih ada mispersepsi bahwa kalau orang tidak bisa melihat berarti ya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kalau beberapa kali saya bertemu dengan perusahaan yang sudah merekrut penyandang disabilitas, selalu yang mereka jangkau kelompok disabilitas fisik terutama, lalu yang penyandang tunarungu, sementara tunanetra tidak gitu. Jadi sebenarnya dengan semakin majunya teknologi dan semakin meningkatnya jumlah tunanetra yang berpendidikan tinggi, seharusnya peluang penyandang tunanetra di pasar kerja inklusif itu semakin besar. Namun karena pemahaman dan kesadaran pemberi kerja belum menyesuaikan dengan situasi ini, maka ikhtiar masih terus harus dilakukan, harus bekerja lebih keras, seperti Mitra Netra ini harus lebih banyak bersuara, berbicara, lebih banyak dealing with companies gitu ya, supaya mereka juga memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa karyawan penyandang tunanetra juga bisa menjadi bagian dari bisnis proses mereka. Berbicara mengenai upaya nih Bu Arya, apa saja kemudian yang telah dilakukan oleh Mitra Netra dalam mendorong pemberdayaan dan juga kemandirian ekonomi disabilitas netra? Ya, kami di kantor itu menyediakan program. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa membangun pasar kerja inklusif itu bukan proses yang instan, terutama dalam menyiapkan angkatan kerja penyandang tunanetra dalam hal ini. Jadi kami menyediakan layanan pendukung supaya para tunanetra bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tunanetra sekolah di sekolah reguler sampai perguruan tinggi, bahkan sampai mengambil program doktoral. Di samping itu kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan persiapan bekerja, baik hard skill maupun soft skill. Setelah itu alumni-alumni yang sudah belajar ini kami promosikan, jadi kami punya framework program yang kami sebut diversifikasi peluang kerja untuk tunanetra. Jadi peluang kerja untuk tunanetra itu luas sebenarnya, yang tunanetra bisa lakukan lebih banyak daripada yang tidak bisa dilakukan, namun karena pemahamannya para pemberi kerja masih terbatas, kami masih harus membreakthrough stigma tersebut gitu. Oke. Tadi dikatakan oleh Bu Arya ini bukan proses yang instan seperti itu, artinya memang harus dilakukan dari hulu ke hilir seperti itu ya Bu Arya? Jadi harus mulai dari pendidikan, karena misalnya mau jadi broadcasting gitu, kan dia harus mengambil program studinya broadcasting di perguruan tinggi, tapi kan sebelumnya harus sekolah dulu, tetap harus SD, SMP, SMA gitu sebelum. Nah, dalam proses menyiapkan diri itu juga harus berkualitas kan, tidak hanya ala kadarnya, dan ini yang Mitra Netra perankan untuk membangun layanan pendukung sehingga mereka dalam menempuh pendidikan ini juga berkualitas, mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan, termasuk fasilitas yang berbasis teknologi, sehingga pada akhirnya nanti mereka misalnya akan bekerja di sebuah digital agency, menjadi content writer, mereka sudah tahu aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menjalankan tugas tersebut gitu. Oke, Bu tadi juga membahas mengenai diversifikasi peluang kerja. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu, seperti apa? Iya, jadi sejak tahun 2000 Mitra Netra sudah memulai kerangka program besar yang kami sebut diversifikasi peluang kerja atau diversify itu kan menganeka-ragamkan. Mengapa ini harus kami lakukan? Karena publik Indonesia membatasi
peluang kerja untuk tunanetra hanya di sektor ini saja gitu. Misalnya jadi guru, jadi penyanyi, jadi pemain musik, jadi misalnya kalau pekerjaan tradisional itu menjadi pemijat gitu. Nah, semua ini terjadi karena pada masa itu tunanetra belum difasilitasi dengan fasilitas yang mereka butuhkan, termasuk fasilitas yang berbasis teknologi. Nah, setelah kami membuktikan bahwa tunanetra bisa menggunakan teknologi, perlahan-lahan peluang kerja untuk mereka menjadi lebih terbuka. Bahkan sekarang tunanetra sudah ada yang menjadi software engineer misalnya. Program studi teknik informatika di perguruan tinggi memang belum banyak, tapi 1-2 sudah ada yang membuka pintu pada hadirnya mahasiswa tunanetra, sehingga nanti setelah mereka lulus, mereka bisa masuk ke industri software engineering. Gitu. Oke, Bu Arya, pembicaraan semakin menarik, tapi kita harus jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Pemirsa, perbincangan akan kembali kami lanjutkan. Bu Arya, ini mengenai stigma dan diskriminasi. Bagaimana cara menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja, terutama terhadap kelompok disabilitas atau yang kurang beruntung secara sosial? Diskriminasi di tempat kerja, ya. Pada dasarnya diskriminasi itu kan bisa terjadi bisa karena 2 sebab ya. Pertama karena tidak tahu. Kalau memang diskriminasi itu terjadi karena tidak tahu, maka kita wajib memberitahu yang tidak tahu itu gitu, dengan mensuplai mereka dengan informasi yang perlu mereka ketahui sehingga bisa mengubah persepsi mereka tentang penyandang disabilitas, dan akhirnya perlahan-lahan diskriminasi itu bisa kita kikis gitu. Nah, yang kedua adalah diskriminasi yang memang sengaja dilakukan karena mereka beranggapan kalau memiliki karyawan penyandang disabilitas itu rumit gitu, harus menyediakan ini itu gitu. Nah, kalau yang seperti ini tentu diberitahu saja tidak cukup ya, tentu perlu ada mungkin reward gitu, iming-iming, sehingga bisa memotivasi mereka untuk kemudian membangun lingkungan kerja mereka menjadi lebih inklusif. Pemenuhan reasonable accommodation dan accessibility yang menjadi 2 pilar penting dalam pembangunan lingkungan kerja yang inklusif itu kan sebenarnya progressive realization. Jadi bukan yang sekali seperti membalikkan telapak tangan gitu. Jadi mereka, para pemberi kerja, bisa membangunnya secara bertahap. Dan kalau satu hal belum bisa terpenuhi, bisa didukung oleh aspek yang lain gitu. Sehingga dengan demikian diskriminasi baik yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja ini perlahan-lahan bisa kita tekan gitu. Termasuk stigma tadi ya. Stigma itu kan label yang tidak tepat yang ditempelkan pada sekelompok orang tertentu gitu, yang sebenarnya ya label ini cenderung, kalau saya bilang painful ya, menyakitkan gitu, karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang memilih menjadi penyandang disabilitas. Ini kan kondisi yang diberikan begitu saja, dan all of us have to deal with this situation gitu. Oke. Nah, berbicara situasi yang ideal ataupun kondisi yang ideal, Bu Arya, bagaimana prinsip keberlanjutan yang seharusnya dibangun dalam konteks pasar kerja yang lebih inklusif di Indonesia? Ya, kalau pasar kerja yang lebih inklusif itu sudah menjadi satu sistem gitu, yang kita bangun bersama-sama, sudah barang tentu akan berkelanjutan ya, karena semua pihak sudah memahami perannya gitu. Misalnya pemerintah daerah tadi ya, pemerintah daerah punya peran untuk membangun pasar kerja inklusif, antara lain melalui alokasi anggaran dari APBD mereka. Mereka bisa berperan
menyediakan pelatihan kerjanya gitu. Kalau selama ini Mitra Netra sendirian dan Mitra Netra ini adalah lembaga swasta, tapi kalau fungsi Mitra Netra diambil oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka tunanetra yang ada di masing-masing wilayah itu akan bisa dijangkau melalui APBD tersebut. Nah, kemudian upaya-upaya membangun kesadaran, mendampingi pemberi kerja, baik sektor swasta maupun pemerintah, kalau ini dilakukan oleh pemerintah daerah, menjadi bagian dari sistem program mereka, ini akan lebih berkelanjutan karena tadi pemerintah daerah itu kan di backup oleh anggaran negara gitu, sehingga akan bisa lebih sustainable dan pasti akan berjalan seterusnya gitu. Nah selanjutnya Bu Arya, apa harapan dari Anda untuk pemerintah ataupun untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya mewujudkan cita-cita pasar tenaga kerja yang inklusif? Setiap stakeholder atau pemangku peran, punya tugasnya masing-masing. Nah, harapan saya tentu setiap pemangku peran ini menjalankan peran dan tugas itu. Misalnya pemerintah punya dua fungsi ya, baik pertama sebagai regulator, tentu saya berharap pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang sudah baik, yang sudah dibangun itu benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya kebijakan di atas kertas atau law in book, tapi benar-benar menjadi law in action. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga perlu memberikan contoh, kan ada mandat 2% yang diberikan oleh undang-undang, sehingga dalam semua perekrutan aparatur sipil negara misalnya harus ada bagian yang merekrut penyandang disabilitas. Pemberi kerja sektor swasta juga demikian, mereka juga punya peran untuk membangun lingkungan kerja mereka yang inklusif sehingga bisa menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas, lembaga masyarakat sipil seperti Mitra Netra, kami juga akan terus berperan menjadi partner penting pemerintah serta swasta untuk mensuplai dengan kebutuhan angkatan kerja penyandang disabilitas yang berkualitas dan siap berpartisipasi penuh di pasar kerja yang lebih inklusif. Baik, Bu Arya, kita harapkan pembicaraan malam hari ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan yang lebih luas dan mendalam soal pembangunan pasar kerja inklusif di Indonesia. Terima kasih Bu Arya telah menyempatkan waktunya di Prime Time News.